Bapak Ibu guru sekalian, salam cerdas antusias. Kembali lagi bersama saya Amelia dan kita sudah berada di bagian kelima atau bagian terakhir dari modul diferensiasi pembelajaran. Kita sudah lihat bagaimana contoh diferensiasi pada konten, kita juga sudah melihat diferensiasi proses, dan bagian yang terakhir kita akan melihat contoh-contoh konkret dari diferensiasi produk. Oke, kita langsung aja ya Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana sih melakukan diferensiasi produk berdasarkan readiness anak? Yang pertama, masih dengan contoh yang sama ya, namun saya lengkapi lebih lengkap lagi tujuan pembelajarannya kali ini, yaitu siswa mampu menggunakan bukti yang reliabel untuk mendukung argumen mereka mengenai pengaruh media sosial. Nah, ini jadi tujuannya mereka bisa menggunakan bukti ya untuk mendukung argumen. Artinya sudah ada produk argumen yang mereka hasilkan. Coba kita lihat sama-sama, apabila kita mau melakukan diferensiasi berdasarkan readiness, maka kita bisa minta anak-anak untuk opsi yang pertama, menulis artikel, ini tingkat kesulitannya paling tinggi ya, tentang pengaruh media sosial. Karena di dalam artikel ini mereka harus belajar bagaimana menggunakan bukti yang relevan dan valid untuk mendukung argumen mereka. Sementara untuk anak lainnya atau untuk kelompok lainnya, kita bisa minta mereka untuk membuat pidato. Dalam membuat pidato, mungkin tingkat kesulitannya lebih medium. Karena dalam artikel mereka harus menulis secara panjang, lebih banyak, lebih panjang, ada referensi yang harus dilakukan, dan lain-lain. Sedangkan pada pidato, mereka tidak sepanjang dari menulis artikel, gitu ya. Namun mereka bisa tetap menunjukkan bahwa mereka bisa menggunakan bukti yang reliabel dalam mendukung argumen mereka. Opsi yang ketiga, kita bisa minta anak-anak untuk membuat poster. Nah, ini yang tingkat kesulitannya mungkin paling rendah jika dibandingkan dengan menulis artikel, jika dibandingkan dengan membuat pidato. Membuat poster jauh lebih mudah dan lebih sederhana. Namun anak-anak tetap bisa menunjukkan kompetensi menggunakan bukti yang reliabel dalam mendukung argumen. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita membuat penilaian atau membuat assessment atau membuat project buat mereka, kita bisa juga membedakan project ini berdasarkan readiness-nya mereka. Jadi bisa artikel untuk yang susah gitu ya, untuk anak-anak yang mungkin comprehension skill-nya udah lebih tinggi, membuat pidato yang tingkat kesulitannya lebih rendah, dan membuat infografis mungkin yang paling sederhana. Namun ketiga-tiganya tetap bisa menunjukkan kompetensi bagaimana murid-murid menggunakan bukti yang relevan dan valid dalam mendukung argumen. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan diferensiasi produk berdasarkan interest-nya mereka, gitu ya. Nah, ini sama nih, tujuannya adalah siswa mampu menggunakan bukti yang reliabel untuk mendukung argumen. Masih sama ya Bapak Ibu ya. Karena ini berdasarkan interest, maka siswa dapat memilih kategori yang mereka mau. Misalkan kita minta mereka untuk sama-sama membuat artikel, atau membuat pidato, atau membuat apapun, kita bisa minta mereka untuk memilih yang sesuai dengan kategori yang menjadi ketertarikan mereka. Bisa kategori pengetahuan alam, misalnya tentang pemanasan global, kategori ekonomi, misalnya tentang kemiskinan, dan kategori sosial, misalnya tentang budaya Korea, gitu ya. Jadi opsinya, nanti bisa saja kita bisa minta anak-anak untuk membuat pidato tentang salah satu kategori di atas, atau menulis artikel tentang salah satu kategori di atas, atau membuat lagu tentang salah satu kategori di atas. Nah, ini pembedaannya bukan lagi pada tingkat kesulitan, bukan dari sederhana sampai ke kompleks ya, tapi kita sudah bedakan berdasarkan interest-nya mereka. Itu ya. Kita juga bisa minta berbagai bentuknya, nggak masalah ya, bisa pidato, artikel, lagu, poster, tetapi kategorinya bisa kita sesuaikan dengan interest-nya anak-anak. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan assessment atau diferensiasi produk berdasarkan interest anak. Contoh yang terakhir yaitu melakukan diferensiasi produk berdasarkan learning profile. Bagaimana nih caranya kalau kita mau melakukan diferensiasi berdasarkan learning profile? Tujuannya, siswa mampu menggunakan bukti yang reliabel untuk mendukung argumen mereka mengenai pengaruh media sosial. Nah, ini masih tujuan yang sama ya, biar gampang dibandingkan nih Bapak Ibu. Apabila anak-anak ini memiliki learning profile-nya mereka linguistik, kita bisa minta mereka untuk memilih opsi yang pertama, yaitu untuk membuat pidato tentang efek media sosial.
Namun apabila kemampuan mereka adalah pada menulis gitu ya, interpersonal atau intrapersonal maksud saya, mereka bisa kita minta untuk menulis artikel. Gitu ya, untuk anak-anak yang mungkin suka bicara, memiliki kemampuan verbal yang bagus, kita bisa minta untuk menulis pidato. Sementara untuk anak-anak yang lebih reflektif, anak-anak yang lebih introvert, kita bisa minta mereka memilih opsi yang kedua, yaitu tentang menulis artikel untuk pengaruh media sosial. Atau anak-anak yang musikal nih, kita juga bisa minta mereka untuk menulis lagu tentang efek media sosial. Atau juga untuk anak-anak yang mungkin visual, kreatif gitu ya, atau memiliki kemampuan art yang bagus. Mereka kita bisa minta untuk membuat poster tentang efek media sosial. Jadi bisa berbagai bentuk yang sesuai dengan learning profile-nya mereka. Apakah mereka linguistik, apakah mereka cenderungnya ke arah art, apakah mereka cenderungnya ke arah intrapersonal, apakah ke arah musikal, kita juga bisa assess dengan produk yang berbeda-beda. Namun sama, tujuannya tetap sama, dalam berbagai bentuk ini sekalipun anak-anak tetap harus bisa menunjukkan bagaimana mereka menggunakan bukti yang reliable dalam mendukung argumen mereka. Oke, sedikit review Bapak Ibu guru sekalian bahwa guru dapat melakukan pembedaan atau diferensiasi berdasarkan yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk. Dan ketiganya bukan hanya sembarangan kita pilih, oke, saya mau produk saya mau konten tapi kita harus memiliki data yang jelas tentang kesiapan anak, tentang interest-nya mereka, dan tentang learning profile-nya mereka. Jadi semua harus berasal dari assessment yang valid, yang efektif, yang dilakukan terus-menerus. Pada saat kita berhasil melakukan diferensiasi berdasarkan readiness ya, Bapak Ibu guru sekalian, maka akibatnya apa atau manfaatnya apa? Yang pertama, anak-anak ini secara pertumbuhannya akan lebih maksimal. Masih ingat ya tentang CPD atau Soon Proximal Development yang kita pelajari pada modul yang kedua? Pada saat kita bisa memberikan konten atau proses atau bahkan produk yang pas dengan CPD-nya mereka, mempertimbangkan readiness-nya mereka, maka mereka akan berada pada zona perkembangan yang maksimal, akan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan apabila kita bisa melakukan diferensiasi berdasarkan interest-nya mereka atau minatnya mereka, maka itu akan juga mendorong mereka untuk memiliki motivasi gitu ya, karena mereka sedang membaca atau mendengarkan atau menonton sesuatu yang menjadi minat mereka gitu ya, sehingga akan lebih engaging kelasnya. Sementara apabila kita bisa melakukan proses diferensiasi berdasarkan learning profile, maka itu akan membuat pembelajaran di kelas kita makin efektif karena anak-anak akan belajar sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Mereka akan belajar sesuai dengan profilnya mereka gitu. Sehingga kelas kita juga akan makin efektif. Jadi sekali lagi, apabila kita melakukan diferensiasi berdasarkan readiness, maka kita sedang mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak. Apabila kita melakukan diferensiasi berdasarkan interest, maka kita akan mendapatkan tujuan anak-anak lebih termotivasi. Dan apabila kita melakukan diferensiasi berdasarkan learning profile mereka, maka kelas kita akan makin efektif. Nah, ini tujuan dari proses diferensiasi sendiri, Bapak Ibu guru sekalian. Nah, mungkin terdengar, aduh, Miss Amel, kayaknya kalau mau melakukan diferensiasi ini banyak ya yang harus dipertimbangkan, harus dipersiapkan, harus survei dulu, harus diagnostik dulu, kemudian harus riset konten yang berbeda, harus mempersiapkan sumber belajar yang bervariasi, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Namun, sekali lagi, kalau saya kembalikan nih, kita lihat di gambar ini sama-sama ya, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah lebih baik untuk anak-anak. Tampaknya lebih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan di awal, memang lebih banyak sih, tetapi pada akhirnya akan menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif, menyenangkan, memotivasi, dan engaging buat anak-anak kita sekalian, Bapak Ibu Guru. Jadi saya dorong ya, walaupun menantang, walaupun sulit, walaupun banyak yang harus dipersiapkan, namun apabila akan membuat kelas kita makin efektif, makin relevan, dan tujuan pembelajaran juga makin tercapai, mengapa kita tidak belajar untuk menggunakannya? Oke, pertanyaan refleksi buat Bapak Guru Ibu sekalian. Yang pertama, apa sih yang kita harus pertimbangkan? Sama ya pertanyaannya. Kalau kita mau melakukan diferensiasi produk, kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan?
Mungkin kita juga harus mempertimbangkan nih, apakah anak-anak kita memiliki fasilitas yang diperlukan. Apakah anak-anak kita sudah sesuai nih dengan yang kita harapkan. Jangan-jangan anak-anak hanya memilih produk yang mudah untuk dihasilkan, namun tidak sesuai dengan interestnya mereka. Nah, itu juga harus menjadi pertimbangan kita ya. Kemudian apa saja tantangannya? Kalau kita mau membuat diferensiasi produk berdasarkan tadi ya, ketiga hal itu. Kira-kira kita harus mempersiapkan rubrik penilaian yang seperti apa? Tantangannya apa saja dan bagaimana menghadapinya? Yang terakhir, bagaimana? Pertanyaan ini untuk Anda semua. Anda bisa dapat terus termotivasi untuk melakukan diferensiasi pembelajaran di dalam kelas. Memang kita harus lebih banyak spend waktu ya untuk anak-anak dan untuk mempersiapkan dan untuk mengenal mereka. Namun bagaimana cara kita bisa memotivasi diri kita sendiri untuk kita bisa terus mempersiapkan kelas dan instruksi yang terbaik untuk anak-anak kita yang bisa menjawab kebutuhan dan minat mereka. Penutup kesimpulan Bapak Ibu sekalian yang kita sudah pelajari selama modul diferensiasi pembelajaran ini memang masih sederhana ya Bapak Ibu guru, saya dorong untuk terus mencari dan menggali dan mencoba trial dan error juga di kelas. Dari situlah kita dapat data dan belajar banyak. Kesimpulannya yang saya mau bawakan dan ingatkan lagi pada Bapak Ibu guru, yang pertama, diferensiasi pembelajaran adalah proses untuk kita mengadaptasi pengajaran kita agar sesuai dengan kebutuhan, kesiapan, minat, dan kemampuan siswa. Ya, saat pembelajaran itu sesuai dengan siswa, maka anak-anak akan lebih mudah belajar. Ingat bahwa fokus kita bukan apa yang kita ajar, tetapi apa yang anak-anak pelajari. Yang kedua, prinsipnya adalah mengetahui dengan jelas tujuan pembelajaran. Ingat, harus jelas apa yang penting ya. Belajar fleksibel, belajar berinvestasi untuk mengenal anak-anak yang kita ajarkan. Kita lihat kebutuhan siswa, interestnya mereka, dan kita dapatkan data-data ini dari assessment yang kita lakukan di kelas. Yang ketiga, diferensiasi dapat dilakukan pada konten, proses, ataupun produk sesuai dengan readiness, interest, dan profil siswa. Yang terakhir, diferensiasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi belajar, dapat meningkatkan motivasi anak di kelas, serta dapat memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ya, jadi Bapak Ibu guru, saya sangat dorong sekali untuk mulai mencoba dan mempraktekkannya di kelas. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di modul diferensiasi pembelajaran. Doa dan harapan saya pembelajaran ini dapat menjadi sesuatu yang baru, dapat menjadi pendorong yang positif, sehingga Bapak Ibu guru sekalian dapat membuat kelasnya makin relevan, makin efektif, makin aplikatif, dan tentu saja makin transformatif buat anak-anak yang Bapak Ibu guru ajar. Terima kasih.